Lagi channel YouTube Line Up. Di video kali ini segmen baru banget di Line Up. Gua nggak tahu video ini atau segmen ini tuh udah ada yang buat atau belum sebelumnya, sebelum kita bikin. Jadi ini bisa kalian baca di judul, kita mereview pemakaian dari kawan kita yaitu NHK GP 1000. Yang dimana kalau menurut pengalaman temen gua, helm ini dibeli tahun 2012 atau 2013 yang lalu. Artinya helm ini sudah sekitar 10-11 tahun yang lalu ada di dia. Nah, apa yang mau gua review? Pertama yang mau gua review adalah kondisi helm dari si NHK GP 1000 ini setelah 10 atau 11 tahun, entah dipakai atau didiemin aja. Tapi di sini gue pengen kasih tahu ke kalian kira-kira apa yang terjadi kalau helm itu sudah 10-11 tahun gitu ya. Terus yang kedua, seandainya kalian punya histori tentang si helm ini dan ngerasa pengen kalian pakai lagi dan kalian benerin, kira-kira dari part-part yang rusak ini berapa sih biaya restorasinya? Apakah lebih layak, lebih mending kita beli baru karena harga restorasinya juga mungkin mendekati harga dari si helm-helm baru, atau biaya restorasinya atau biaya repairannya itu lebih menguntungkan? Karena ya baik lagi, ada yang seneng orang ya udahlah yang penting beberapa bagian gue benerin, ada yang beberapa bagian nggak usah gue benerin, nggak apa-apa, yang penting helmnya bisa layak lagi gue pakai. Terus yang ketiga, mungkin gue bicara histori, tapi nanti nggak tahu ya setelah eksekusinya urutannya seperti apa. Ketiga, masalah histori. Terus keempat, kira-kira kalau misalkan kalian mau jual, itu ada di pasaran second itu GP 1000 itu di harga berapa? Menarik bukan? Nah, mungkin yang pengen gue bahas dulu adalah histori ya. Jadi GP 1000 ini bisa dibilang salah satu helm full face NHK yang penjualannya lumayan agak oke ya, bukan yang oke banget tapi agak oke. Kan dari GP 1000 ini orang opsionalnya lebih banyak pilih di NHK RX9 atau RX9. Kenapa? Karena RX9 itu banyak orang bilang helmnya lebih ringan dibanding GP 1000. Kalau kita bicara histori lagi, helm ini tuh kalau misalkan kita lihat memang yang bukan yang apa ya, bisa oke banget sih ya dipakai ya. Tapi jujur ya, beberapa temen gua itu helm pertama mereka kebanyakan adalah GP 1000. Jadi ada yang sebagian helm pertama mereka RC7, ada yang sebagian lagi helm mereka itu GP 1000 karena menurut mereka ya simple aja dan gue suka dengan bentuknya gitu kan. Ada yang jawabannya seperti itu dan ya gue tidak bisa menyalahkan, tidak bisa membenarkan, itu balik lagi ke selera. Dan mungkin dulu harganya yang paling terjangkau ya, mungkin seingat gue mungkin ini adalah yang paling terjangkau dibandingkan dari RX9 ataupun Terminator. Ada juga dulu Terminator. Nah, gue lupa pastinya ini keluar tahun berapa, tapi nanti mungkin bakal gue research kira-kira NHK GP 1000 ini bakal keluar atau rilisnya itu sebetulnya tahun berapa sih. Ciri khas dari NHK GP 1000 adalah bagian tuas double visor di bagian atas sini. Tuh, ini tuas double visornya di bagian atas ini, yang sebetulnya mungkin nggak kepikiran dengan produsen-produsen helm lainnya gitu ya, yang rata-rata dulu tuh pasti adanya di sebelah kiri gitu. Nah, si GP 1000 itu dia naruhnya di bagian tengah atas. Untuk fiturnya bagaimana bang? Nah, di tahun mungkin sekitar 2010 sampai 2015-an 16 mungkin, helm itu ya fiturnya seperti ini. Kacanya nggak flat, terus ventilasinya ya udah begitu ala kadarnya. Dan aduh, keras, udah nggak bisa dibuka tutup. Ini ventilasi, terus ratchetnya ciri khasnya banget dari GP 1000 kayak gini. Terus bagian nose guard nggak ada lubang intercom, tali pengunciannya masih yang microlock alias micrometric. Fiturnya ya kayak gitu, bobot juga dulu nggak terlalu dipeduliin banget. Helm ini tuh dulu SNI dan DOT kayaknya. Ya koreksi aja kalau misalkan gua salah. Terus
masuk ke bagian inti. Apa sih yang terjadi setelah kurang lebih 10-11 tahun yang lalu terhadap NHK GP1000 ini? Pertama, ya bisa kalian lihat banyak goresan-goresan, baret-baret di bagian batoknya ini banyak banget. Dan ya ini membuktikan bahwa helmnya beneran dipakai, bukan hanya sekedar pajangan. Terus bagian kaca ini kelihatan banget ya, bagian kaca. Terus ini yang gue bingung, kok ini dia ada ngegelembung. Oh ternyata ini patahan di bagian sini. Logonya masih logo NHK yang kita kenal banget dulu, karena kirinya masih ada logo. Sebelum ada komplainan dari kalian NHK logonya gede-gede dihapus segala macam, ya dulu mereka pun di solidnya, di polos-polosnya tuh nggak ada yang komplain soal logo, ya oke-oke aja pada saat itu. Terus bagian yang mengalami kropos mungkin, atau mengalami keausan pada tahunnya setelah 10 tahun adalah bagian ventilasi yang mungkin tadi kalian bisa lihat, ini gua nggak bisa klik naik turunin. Terus di bagian mulut ini juga gua nggak bisa klik naik turunin. Terus bagian ratchetnya juga ini jadinya kasar banget kalau dibuka. Coba gua nggak tahu ya zaman dulu apakah emang bunyinya udah seperti ini. Dan kacanya juga jadi susah dibuka karena banyak debu di sana sini. Yang paling kelihatan itu sih fisiknya. Terus gimana bagian busa dalamnya? Kalau misalkan kita lihat di bagian busa sini, busa pipi, ini ada sedikit penyusutan. Jadi busanya sudah nggak sepadet zaman dulu, zaman dia keluar. Tuh, ini busanya juga udah brudul-brudul kayak gini. Yang ini mungkin menurut gue ya, ini sering banget terjadi di NHK GP1000. Beberapa kali gue juga diminta tolong buat nyuciin helm temen gue, dan helm ini tuh paling rentan banget di bagian sini nih, pipinya. Jadi banyak banget yang kendor-kendor atau yang busanya udah mengalami penyusutan, ini kelihatan banget. Terus bagian, nah ini yang gue bilang berkali-kali di video, kalau misalkan busa atau helm kalian tuh punya aksen kulit sintetis gini, ini yang gue maksud pecah-pecah ya. Jadi pecah-pecahnya ini bisa karena keseringan kena air hujan, keseringan kena panas, dijemur atau segala macam. Ini jadinya ngegetas kayak gini. Dan yang gue salut adalah bagian kepalanya. Bagian kepalanya sih ya ini juga udah mulai ada penyusutan sih, tapi penyusutannya nggak separah di bagian pipi kiri dan kanan. Tapi ya uniknya double visornya tuh masih enak naik turuninnya. Nih lihat deh, double visornya tuh masih unik banget tuh, masih enak banget naik turuninnya. Dan kalau misalkan gue lihat sih dulu GP1000 itu ya tadi balik lagi historinya, banyak teman-teman gua ini dipakai di helm awal-awal mereka sebelum akhirnya mereka cobain helm-helm tren yang ada sekarang ya gitu, mungkin ya kayak NJS, RSP, kayak TNHK, terus ya mungkin naik ke premium ada juga. Kita masuk ke kalau misalkan kalian mau restorasi berapa biayanya. Nah, kita ngomong dari mana dulu ya? Dari kaca dulu deh. Buat kaca GP1000 ini gue lupa ya, sekitar 100 atau 150.000 itu udah dapet yang baru, tapi dia aftermarket seingat gue. Jadi ada dark smoke, ada iridium dan lain-lain. Itu kurang lebih harganya 100.000 buat kaca. Terus buat busa ini benerin sekitar 100.000 kalau buat pipi doang, sekitar ya kalau gua nggak salah. Tapi nanti bakal gua koreksi, nanti ada tulisannya harganya tuh berapa di marketplace rata-rata. Terus kalau misalkan mau dijual harganya sekitar 200-300 kalau nggak salah ya. Mungkin kalau dari kalian opsinya helm ini nggak akan direstore kali ya, lebih seringan helm ini bakalan disimpan aja di lemari dan ya udah jadi pajangan aja gitu, jadi histori kalian kalau helm ini tuh yang menemani kalian di awal. Dan yang punyanya pun ini helm pertamanya beliau,
Ya sebelum akhirnya dia ganti Arai kalau nggak salah sekarang, atau NJS ZX1 gitu, gue lupa. Oh, ganti Mark 1 baru-baru ini terakhir gue lihat dia tuh ganti Mark 1. Gimana dari kalian, apakah segmen ini cukup menarik, atau kira-kira kalian ada masukan buat segmen ini dari pembahasan yang gue bahas tadi? Kira-kira apa yang perlu ditambahin dari segmen review helm-helm setelah puluhan tahun pemakaian? Ya mungkin Hannes review, bukan Hannes review sih, jatuhnya apa ya, review helm lama lah intinya gitu. Ini nge-review helm-helm lama, karena kalau kita nge-review helm-helm baru juga ya udah gitu-gitu aja nggak sih, kayak ya bentuk, terus ya fitting, ya airflow, udah gitu-gitu aja. Tapi kalau kita ngebahas helm-helm lama, ya ini dulu the real helm tuh ini tuh, nggak ada lubang intercom, nggak ada double daring gitu-gitu. Ya dulu tidak diperdebatkan lah gitu. Yang penting mereka senang, mereka nyaman pakainya, udah enjoy. Gimana menurut kalian? Apakah kalau kalian punya helm GP1000 ini mending direstorasi atau di repair? Atau kalian punya helm ini, punya pengalaman apa atau cerita unik tentang si GP1000 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu pendapat kalian tentang segmen kali ini di line up, karena akan ada banyak segmen seperti ini buat nge-review helm-helm lama. Yaudah, gitu aja dari gua Bang Semi. Kita ketemu di review selanjutnya. See you next video. Bye-bye.